You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang hadir berkumpul siang hari ini. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan jadi pendengar-pendengar firman yang setia saja, tetapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan untuk melayani pada siang hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya Pendeta Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani penuh waktu di dalam pelayanan bersama dengan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta dengan lembaga pelayanan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Saya asal gereja dari GPIB dan saya juga di gereja aktif melayani di pelayanan remaja, di remaja dan pemuda ya. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Tema yang saya angkat untuk kita siang hari ini adalah tema tentang integritas. Hidup berintegritas. Tentu bukan hal yang baru bagi kita ya, tetapi ini menjadi satu pergumulan setiap kita di dalam sepanjang hidup dan pelayanan kita. Kata integritas sendiri dalam bahasa Inggris dipakai istilah the quality or condition of being whole. Jadi kalau memperhatikan kata integritas itu artinya bulat. Jadi kalau ada yang ketemu kita, "Wih, kamu makin integritas," itu berarti makin bulat ya. Maksudnya hidupnya nggak bolong-bolong, yang antara kehidupan di sini dan di sana itu utuh. Itu artinya integritas, hidup yang utuh. Sehingga ada satu definisi yang menarik, integrity is doing the right thing when no one is watching. Bukan hanya tiba-tiba mendadak jadi baik, jadi rajin karena ada yang memperhatikan, tetapi karena memang ya saya apa adanya. Hidup saya baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu menyatu, utuh. Ada orang yang bisa begitu rupa, kalau di depan orang, wah sampah dimasukin kantong. Kalau nggak ada yang lihat, tuh langsung dibuang. Nah itu hidup yang tidak berintegritas. Nah di dalam Alkitab kita akan melihat sama-sama satu bagian untuk mengerti integritas ini dalam Efesus pasal 5 ayat 1-14. Silakan Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab. Saya juga sudah tulis di depan sebenarnya ayatnya ya. Jadi silakan mana yang lebih gampang. Kita akan baca bergantian. Saya akan mulai baca ayat 1. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2. Kita bergantian sampai ayat 14. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah
Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang nampak, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang sesungguhnya telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya dan bahkan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat Efesus kepada jemaat yang sudah ada di dalam Kristus. Kalau kita membaca nanti pasal 4, kita lihat judulnya, ada judul manusia baru. Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan, sekarang masuk di dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya pernah datang saya ini sebenarnya lebih banyak ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus ya. Jadi satu waktu saya datang ke satu SMP, lalu kemudian saya kasih gambar sama mereka. Saya bilang kepada mereka begini, coba kamu tirukan entah gerakannya, entah ekspresinya dari apa yang saya tunjukkan ini, begitu ya. Nah, saya mau coba juga ke Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini ya. Coba kalau saya tunjukkan ini, apa ekspresinya? Ya, buas, wow, gitu ya. Suaranya kayak apa ya? Kalau ini manis, kecil ya, lucu, cicit gitu ya. Kalau ini langsung jadi sapi semua ya. Nah, yang menarik waktu saya tunjukkan kata berikut ini, coba tirukan. Tadi kan kita menirukan semua ya, menirukan tiger ya, apa macan, lalu ini bagaimana menirukannya? Waktu saya bilang begitu, ada satu anak tiba-tiba berdiri. Oh, dia bilang, ya, dia mau merasa jadi Tuhan. Mengapa ini harus kita tiru? Allah harus ditiru karena itulah sebenarnya ayat 1 tadi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita dipakai istilah penurut-penurut Allah. Sebenarnya istilah yang lebih bukan logis, yang lebih lugas buat kita itu adalah peniru-peniru Allah. Memang kalau kita dengar, kalau Bapak Ibu baca Alkitab berbahasa Inggris, dia pakai kata ini, imitators, imitasi. Kadang kita kalau dengar kata imitasi langsung bayangannya palsu ya. Tapi sebenarnya imitasi konsep positifnya apa? Mirip seperti aslinya. Memang itu ya, kalau kita dengar imitasi langsung KW ya bayangannya ya. Tetapi waktu dikatakan, hendaklah kamu menjadi penurut-penurut Allah, peniru-peniru Allah, imitasi-imitasi Allah. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini menggunakan istilah mengikuti teladan Allah. Jadi kalau kita lihat ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini BIMK bahasa Indonesia masa kini. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Nah, kalau tadi kita bicara teladan, kita mengikuti hewan-hewan tadi. Sekarang kita bicara kita mengikuti Allah. Berarti identitas kita
terkait dengan Allah. Anak Tuhan identitasnya terkait dengan Allah. Nah, ada 3 hal tentang Allah yang dinyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Karena Allahnya demikian, kalau kamu anaknya, ya ikutin. Harusnya itu yang terjadi. Integritas kita bukan hanya karena SOP kita, karena semua laporan dikerjakan dengan cara yang baik, tetapi itu terkait dengan iman percaya kita kepada Allah. Ada 3 hal yang dikaitkan tentang Allah dalam bagian ini. Yang pertama, tadi yang dikatakan oleh Ibu tadi ya, Allah adalah kasih. Itu ayat yang kedua. Karena Allah adalah kasih, lalu bagaimana? Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang saling mengasihi. Kita ditempatkan Allah di dalam dunia yang kayaknya tidak kenal kasih ya. Kadang-kadang bahkan di pekerjaan ya kita mikir, wah ini manusia bukan si orang ini ya, gitu ya. Ada aja ini kok kasihnya nggak nampak. Apalagi kalau itu ternyata anak Tuhan. Itu yang lebih mengecewakan. Saya pergi ke sekolah terus kemudian gurunya curhat. Iya Pak, masa dia itu lakukan itu kepada saya gitu ya. Saya ditikam dari belakang katanya ya. Padahal itu orang sesama anak Tuhan. Ya, saya pikir ya itulah realita dunia tanpa kasih. Maka perhatikan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita adalah anak Allah, Allahnya kasih, kita pun harus mengasihi. Integritas secara sederhana adalah meniru Allah. Meniru dalam hal apa? Dalam hal kasih. Yang kedua, Allah adalah Allah yang kudus. Ini digambarkan dengan cukup panjang lebar ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Kalau Allah kita Allah yang kudus, kita hidup sebagai anak-anaknya yang kudus. Kenapa? Ya sekali lagi, kita ada dalam dunia yang tidak mengenal kekudusan. Tanpa kekudusan, dunia yang cemar. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat ayat-ayat ini ya. Saya kasih warna untuk kita bisa melihat. Percabulan, kecemaran, keserakahan. Jadi ini kaitan dosa-dosa yang mengerikan. Bahkan juga ada berkaitan dengan perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Tetapi ucapkanlah syukur. Lalu dikatakan orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala. Ayat yang ke-7, Paulus mengingatkan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Loh, bukannya kita harus jadi berkat di tengah-tengah dunia. Sayangnya kalau kita berkawan bukan jadi berkat, kita ikut dia. Tetapi disinilah saya pikir yang ketiga jadi menarik ya. Ayat 8 sampai 14 itu bicara Allah sebagai Allah yang adalah terang. Allah kasih, kita harus mengasihi. Allah kudus, kita harus kudus. Allah adalah terang, maka kita hidup juga sebagai anak-anak terang. Itu berarti apa? Kita ada dalam dunia yang gelap. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya, ada 3 hal. Dunia yang tidak punya kasih, kita jadi anak-anak yang mengasihi. Dunia yang cemar, kita jadi anak-anak yang kudus. Dunia yang gelap, kita hidup sebagai anak-anak terang. Itulah yang dikatakan Paulus. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Perhatikan. Karena terang, nah buahnya terang itu 3K. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ada buahnya gelap? Nggak ada. Tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah ini kita coba review ayatnya ya. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Dan ditutup dengan ayat 14 tadi ya. Paulus mengutip, itulah sebabnya dikatakan, nampaknya ini sudah ada peribahasa masa itu. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar integritas bukan
bicara SOP, bukan bicara kita transparansi semata. Ini bicara iman yang meniru Allah kita. Saya kadang suka mikir gini ya, ada nggak ya orang tua, mungkin Bapak Ibu di sini, ada nggak orang tua yang ingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada begitu? Enggak lah ya. Masalahnya kalau kita pulang, aduh nak, mama bangga sekali lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan. Orang tua yang normal itu ingin anaknya mirip dia. Saya ingat waktu besuk teman melahirkan, jadi kami waktu di kuliah ada kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Nah, kami masih bersahabat sampai akhirnya teman kami ada yang menikah pertama kali, dia punya anak. Waktu dia punya anak, kami datanglah ke rumah sakit membesuk. Pas kita datang, anaknya baru selesai menyusu. Jadi lagi menyusu begitu, terus kemudian dia bilang sama saya, mamanya ya, Lex, lihat anakku. Hidungnya kan hidungku ya Lex, jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba papanya langsung, mama, hidungnya yang hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat begitu ya. Ya namanya juga produk bersama ya, pasti ada mirip sana, ada mirip sini. Tapi disitulah pertama kali saya sadar, yang namanya orang tua ingin sekali anaknya mirip dia. Kalau Allah sudah angkat kita jadi anaknya, kita mirip siapa ya? Apakah orang bisa melihat Kristus? Jadi kadang-kadang bukan bicara kita nggak mesti jadi orang yang wah aku jujur. Integritas itu bukan seperti itu mata-mata, tapi apa yang kita lakukan dalam kasih, di dalam kebenaran, itu meniru Allah kita. Ada nggak ya yang di rumah mungkin suami, istri, atau anak-anak, atau tetangga kita, atau mungkin teman rekan kerja kita, ada nggak yang pernah bilang, ih kau Yesus banget gitu? Belum ya? Ih Allah banget kau ya? Allah kali kau. Kalau belum, jangan-jangan kita nggak mirip Yesus ya. Kalau orang lihat hidup kita langsung dia bilang, dasar kau anak setan. Berarti lebih mirip setan begitu ya. Kita kadang nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa gitu ya. Kalau Tuhan lihat hidup kita, Tuhan bilang, oh ini anakku, mirip kan? Atau waktu Tuhan lihat hidup kita, Tuhan pun bingung, anak siapa ini? Ketika Paulus bicara kepada jemaat, dia bilang sederhana, tirulah Allah. Ikutilah Tuhan. Kalau dia Allah yang kasih, kamu mengasihi. Dia Allah yang kudus, kamu jangan kudus juga ya. Kalau dia Allah yang adalah terang, kamu pun hidup di dalam terang. Jadi respon kita bagaimana? Nah, kembali lagi ya. Sebenarnya bagi saya menarik kalimat ini ya. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna mengikuti Allah. Tapi kita harus berusaha. Kita hidup beda dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, ada filosofi ikan katanya ya. Pernah lihat ikan kan? Ikan itu katanya ada dua filosofi yang menarik yang saya pelajari. Ikan itu selama hidup, kalau itu ikannya hidup, dia pasti berenang melawan arus. Cuma ikan mati itu yang ikut arus. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kadang-kadang mungkin ya lingkungan kita yang nggak mau kita jujur, nggak mau kita benar. Tapi ya kita belajar untuk, ya udah, saya ikut Tuhan, bukan sekadar ikut arus. Yang kedua, ikan meskipun hidupnya di laut, airnya asin, dagingnya tetap tawar ya. Malah menarik, kalau saya di Indonesia Timur dulu, ikannya manis bahkan ya. Kita bisa bilang, wah ikannya kalau cakalang atau apa, wah itu manis gitu ya, ikan-ikan air perairan yang dalam. Jadi meskipun airnya asin, dia tetap punya daging yang tawar. Meskipun semua bobrok, ya kita bukan anak-anak yang bobrok, kita ikut Tuhan. Nggak ada kan orang mancing ke laut, dapat apa kau? Ikan asin. Nggak ada ya, itu ikan diasinkan baru jadi asin. Maka ini jadi refleksi buat kita. Integritas bukan hanya terkait aturan, tetapi terkait dengan Allah yang sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya yang kudus. Selamat menjadi peniru-peniru Allah.
Selamat menjadi orang-orang yang meneladani Allah. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu, kiranya orang semakin melihat siapa Allah yang kita sembah. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya kami yang hidup cuma satu kali ini, kami bukan meniru atau bahkan mempermalukan Allah dengan hidup kami. Kami mau meniru Allah karena Allah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang memuliakan Engkau. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu dalam pekerjaan di tempat ini, Wali Kota Jakarta Utara, kiranya semakin banyak anak Tuhan yang hidup mempermuliakan Tuhan, jadi teladan di tengah-tengah pekerjaan, di rumah tangga, dimanapun kami berada. Tolong kami punya integritas, karena kami bukan meniru dunia, kami dipanggil meniru Allah. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.